Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Mas. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah atas sedaya titipan nikmat ingkang kita tampi. Mugi-mugi kita saged memanfaatkan sedaya nikmat untuk tegak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan semua yang sedang sakit segera sembuh dari sakitnya. Insya Allah kita berdoa kepada Allah agar di lingkungan Mancasan ini yang sedang sempit Allah lapangkan. Insya Allah bulan ini adalah bulan Dzulqa'dah yang kita tahu adalah bulan yang istimewa, maka doa kita untuk saudara kita insya Allah bermanfaat dan akan kembali kepada kita dalam jumlah pahala yang sangat banyak. Mudah-mudahan kita semua yang hadir termasuk orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan dan pada akhirnya kita bisa pulang kepada Allah dalam kondisi yang baik, yang pantas dan dipantaskan oleh Allah untuk masuk surganya insya Allah. Salawat salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selalu berharap kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa mempelajari seluruh risalahnya, kemudian meminta taufik kepada Allah agar bisa mengimplementasikan setiap ilmu yang kita pelajari, sehingga sebagaimana janji Allah bahwa jikalau kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari, Allah berjanji akan dibukakan ilmu yang lain yang sebelumnya kita tidak tahu. Maka sejatinya orang yang ngajinya betul pasti ilmunya akan senantiasa bertambah karena dia selalu bisa mengamalkan apa yang dipelajari insya Allah. Insya Allah. Kemudian yang berikutnya saya apresiasi betul gitu untuk pemuda Al-Ma'arij, Masya Allah. Saya berharap jenengan bisa jadi contoh betul untuk masjid lain. Saya promosikan jenengan di masjid lain. Jadi kebanyakan masjid yang menggerakkan itu sesepuan. Saya sangat berharap jenengan bikin konsep yang konsep itu bisa diduplikasi oleh orang lain. Mas Latif, Mas Rosid dan teman-teman semua. Jenengan kalau bisa bikin software sesuatu yang tertulis bagaimana menggerakkan sebuah dakwah. Kalau seandainya ini berhasil, jenengan dapat pahala jariah yang nggak akan putus-putus. Kalau jenengan bisa membuat sebuah acuan untuk melaksanakan sebuah kegiatan dakwah, demi Allah jenengan akan mendapatkan pahala yang tak putus-putus. Jikalau Jawa kalian dengan keadaan seperti itu sudah luar biasa, Al-Ma'arij dengan seluruh keterbatasannya mudah-mudahan pemudanya bisa mengangkat insya Allah. Insya Allah. Sekali lagi modalnya adalah ikhlas karena Allah. Sebagaimana sering saya tanamkan, mengapa Imam Malik punya kitab yang sampai hari ini melegenda, dipakai oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Karena apa? Karena beliau berbekal ikhlas. Makanya sekali lagi kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di setiap kegiatan kita, karena memang itu yang dipandukan oleh Allah untuk kita semua, Bapak Ibu semuanya. Maka di bulan Hurum ini pastikan semua kegiatan jangan awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah An-Naml ayat ke-30. Innahu min Sulaimana wa innahu
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam surah An-Naml disebutkan tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang itu tidak ada di awal surat Baroah, surat ke-9. Surat satu-satunya yang nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim namanya surah At-Taubah atau Al-Baroah. Tapi jumlah Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran tetap 114. Kenapa? Karena yang satunya diletakkan di Quran surah An-Naml ayat ke-30, yaitu ketika Sulaiman alaihissalam memberikan surat kepada Ratu Bilqis untuk memberikan dakwah. Ternyata di zaman itu pun, jangan tahu nggih, zaman Sulaiman alaihissalam itu jauh sebelum kita, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW sudah ada kalimat innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman untuk engkau, wahai Bilqis. Dan surat ini aku mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka kita semua di bulan Hurum ini harus meniru. Itulah mengapa setiap awal kitab para ulama selalu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang tuntunan dari para nabi begitu. Demikian juga Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka sekali lagi saya mengingatkan di bulan yang bagus ini, bulan Hurum ini, biasakan kita memulai aktivitas dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa. Sekedar mengingatkan, karena kadang-kadang kita lupa. Kita mau makan, kita pegang HP, tahu-tahu langsung begitu. Kita mau baca buku, tidak dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena kita habis beraktivitas yang lain lupa, langsung saja baca. Gak ada keberkahan Bapak Ibu semuanya, gak ada keberkahan di dalamnya. Apapun yang tanpa dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim atau zikrullah, maka fahuwa abtar, maka terputus dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi bayangkan, Al-Quran 114 surat, ada surat yang mengharuskan tidak pakai bismillah, yaitu surat At-Taubah. Kenapa tidak pakai bismillah? Karena cerita tentang peperangan, langsung menceritakan tentang peperangan, sehingga sifat Bismillahirrahmanirrahim tidak diletakkan di situ. Tapi tetap jumlahnya 114. Keindahan Al-Quran, Masya Allah, ada di dalam Quran surah An-Naml ayat ke-30. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebiasaan kita mengucapkan bismillah di dalam setiap aktivitas. Ada orang tanya, Ustaz, yang benar itu membaca basmalah apa bismillah? Yang benar mana? Kalau jenengan pembawa acara, monggo kita baca basmalah. Basmalah bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kita mengatakan, yuk kita mengucapkan tahlil, maka kita mengucapkan, nah itu bukan mengucapkan tahlil, bukan. Ini paham ya? Paham ya? Nah itu. Maka Bapak semuanya, kita juga tahu saudara-saudara kita hari ini sedang mulai prosesi hajian. Hari tadi adalah hari pertama jemaah Indonesia melaksanakan umroh wajibnya. Besok hari kedua. Tadi kalau nggak salah angkatan pertama ada 750 orang yang sudah melaksanakan umroh wajib. Karena dari Indonesia tuh hajinya haji tamatu. Haji tamatu itu haji yang longgar, paling penak, tapi paling utama sebenarnya. Haji ada 3 nih, haji ifrad, haji tamatu, dan haji qiran. Rasulullah SAW ketika haji wada pakai haji qiran. Kenapa? Karena Rasulullah udah bawa hewannya dari Madinah. Semua yang lainnya tidak bawa hewan, begitu sampai ke Mekah disuruh ganti niat untuk ganti ke tamatu. Tamatu maksudnya bagaimana? Dipisah antara umroh dengan haji. Makanya orang datang dari Indonesia sekarang sudah bisa umroh pertama, umroh wajibnya. Nanti hajian tanggal 8 Tarwiyah, 8 Dzulhijjah. Nunggu sekian waktu. Makanya janjian ini agem haji sing reguler malah untung. Malah untung sebab suwe teng mriko. Nggih, sing rugi malah sing plus-plus mung dilit. Nggih. Padahal satu kalinya dengan sholat di Masjidil Haram pelipatannya 100.000 kali. Bayangkan, seandainya itu dikonversi dengan waktu sekitar 273 tahun.
Tapi bukan berarti dengan terus sholat nih. Bukan nih, bukan. Bahwa itu ada pelipatan, iya, masya Allah. Maka mudah-mudahan kita berbahagia. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita yang nggak hajian, dengan iri buatan, irilah, iri positif, iri yang wajib. Wajiblah buat kita iri kepada orang yang hajian. Bayangkan, siapapun yang hajinya mabrur, laisalahu jazaun ilal jannah, kata Rasulullah. Bagi siapapun yang hajinya mabrur, tidak ada pahala yang pantas buatnya kecuali sorga. Makanya sering saya katakan 100 juta jadi murah banget berdua nih. Ini bang, 50 juta suami istri. Andi kita punya uang, betapa murahnya tuh. Karena apabila betul mabrur, maka dia mendapatkan sorga. Berarti dia pulang haji, kita melihat penduduk sorga yang jalan-jalan di dunia. Gini bang, bahkan Rasulullah menyebutkan dihapus seluruh dosanya. Bayangin, Rasulullah menyebutkan seperti bayi baru lahir. Namanya bayi baru lahir belum nggak punya dosa, Bapak Ibu semuanya. Tetapi Umar bin Khattab mengingatkan tentang haji yang mabrur. Nah, ini yang saya ingin sampaikan ke jenengan sebelum kita bahas materi tentang korban. Walaupun jenengan nggak hajian, tolong spirit haji ini jangan tiru ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan al-wafdu katsir wal haj qalil. Sing mangkat haji oke. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ning sing entuk mabrur sithik. Niku. Bayangin. Iya Bapak Ibu semuanya. Bayangkan kalau mabrur itu surga Bapak Ibu, maka harus diliputi sifat-sifat surgawi. Orang yang hajinya mabrur pasti dia punya sifat-sifat yang mewakili sifat-sifat surga. Nah ini yang kita tiru Bapak Ibu, walaupun jenengan nggak hajian. Sifat ini jenengan tiru nih. Mudah-mudahan kalau ternyata sampai mati kita nggak hajian, mudah-mudahan kita menjadi penduduk surga Bapak Ibu. Nggih, Bapak Ibu nggih. Jenengan yang sudah tua kalau belum daftar nunggu dia 35 tahun, selak duluan. Ini apa mungkin di Indonesia 33 tahun, 35 tahun sekarang nunggunya. Kelayar, daftarin itu baru insya Allah si sehat mangkat nih. Kalau kita daftar sekarang, subhanallah, masya Allah. Maka sekali lagi untuk membesarkan hati panjenengan semua yang terpaksa karena sebuah keadaan belum hajian, saya sampaikan kepada panjenengan al-wafdu katsir, yang berangkat hajian banyak. Wal haj qalil, tetapi yang hajinya mabrur sedikit. Maka kita lihat sifat-sifat orang yang hajinya mabrur, karena dia penduduk surga Bapak Ibu semuanya, masya Allah. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ada dua hadis Bapak Ibu. Jadi Rasulullah pernah ditanya 2 kali persoalan haji mabrur. Masya Allah. Sekali lagi, ini pertanyaan untuk orang yang sifatnya menjadi penduduk surga. Ya Rasulullah, ma hajjal mabrur. Ya Rasulullah, apa toh yang namanya haji yang mabrur? Apa jawaban Rasulullah? Jangan perhatikan. Qala it'amu ta'am wa ifsya'us salam. Orang yang hajinya mabrur itu cirinya dia kasih makan ke orang lain, dia tolong orang yang susah, dia lomoh. Kalimat it'amu ta'am menunjukkan dia mengeluarkan hartanya ringan Bapak Ibu semuanya. Jadi nggak ada rumusnya orang hajian pulang pelit, nggak mabrur, mabur malahan. Makanya orang yang haji mabrur nanti akan dibentuk hatinya oleh Allah menjadi orang yang lomoh, masya Allah, masya Allah. Nek mau menikah si pecicilan yang mesti diwegah mabur, buatan mabrur. Maka kita bersyukur Bapak Ibu semuanya, punya kesempatan untuk mempelajari yang seperti ini sehingga kita bisa meniru orang-orang yang masya Allah hajinya mabrur. Kemudian yang kedua sifatnya adalah dia tuh sukanya menebar kedamaian.
kalimatnya enak, kalimatnya indah, bergaul tidak bertengkar, dengan tetangga tentrem nyaman. Ini ciri haji yang mabrur. Masya Allah, Masya Allah. Jenengan yang tidak haji, dua ini harus punya nih, yaitu jenengan lomoh kepada orang lain, jenengan kalimatnya tuh enak, tidak membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat. Ini Pak RT, Pak RW seneng Pak RT, Pak RW. Karena kalau warganya jenengan mengambil sikap haji mabrur, tentrem lingkungan dijamin, bukan bakal bertengkar. Masya Allah. Kemudian di hadis yang lain, su'ila Rasulullah SAW, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, mahajal mabrur, apa haji mabrur? Qala, jawabannya Rasulullah adalah itta'amu ta'am wa thayyibul kalam. Adalah, sekali lagi Rasul menyebutkan, kasih makan ke orang lain, wa thayyibul kalam, dan kalimatnya itu bagus, thayyib, enggak keluar dari mulutnya kecuali kalimat yang dipikir. Makanya jangan ingat hadis tentang ketika Rasulullah menyebutkan man amana billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairon aw liyasmut. Gini bagi, berkata baik atau diam. Maka orang yang hajinya mabrur itu irit kalimat. Kalau kalimat keluar, pasti kalimatnya thayyibul kalam. Namanya thayyib itu bukannya sekedar tidak menyakiti orang lain, tapi indah, nyaman, nyenengke, Bapak Ibu semuanya. Bagaimana tidak, Bapak Ibu? Penduduk surga yang berjalan-jalan di muka bumi itu haji mabrur, Bapak Ibu. Bayangin. Maka sekali lagi, bagi panjenengan yang hari ini belum hajian, minimal sifat ini kita ambil. Jadi perhatikan Bapak Ibu, ciri tiga-tiganya ini terkait dengan ibadah sosial. Tidak boleh kasih makan orang lain, kalimat yang baik, tebar kedamaian, itu semuanya ibadah sosial. Makanya dari awal sering saya sampaikan kepada panjenengan, ngaji dengan Ustaz Wahid, dari awal sudah saya sampaikan bahwa kita bukan hanya persoalan ngajari sholat, jangan rajin ke masjid, itu iya, itu pasti harus selesai. Jenengan harus rajin ke masjid, halal ibadah, itu sudah bukan jadi soal. Itu memang jenengan sudah senang dengan itu. Jenengan senang ke masjid, jenengan senang dukung dakwah, itu biasa, memang seperti itu harusnya. Tetapi ada hal lain, yaitu jenengan harus bermanfaat secara sosial. Karena ternyata ciri haji mabrur pun tiga-tiganya terkait dengan ibadah sosial, Bapak Ibu semuanya. Andai ini tertanam pada jenengan semua, nggak ada di mancasan orang susah, demi Allah Bapak Ibu. Kita lah nggak usah berpikir Indonesia, berpikir mancasan. Orang-orang yang punya, yuk sedekah, yuk kumpulin baitul mal dalam skala kecil di Masjid Al-Ma'arij ini. Tolongin orang yang terjebak hutang, tolongin orang yang terjebak rentenir. Anda itu bisa, Bapak Ibu semuanya, menakjubkan. Menakjubkan. Ini inspirasi Mas Latif. Mudah-mudahan yang muda-muda ini ditangkap betulan. Karena ini solusi untuk melawan kapitalis, kalau Anda perlu tahu. Di Al-Baqarah 275, 276, 277 dan seterusnya, bahwa ternyata kuncinya berhasilnya Islam jaya itu dengan jual beli dan sodakoh alias wakaf, Bapak Ibu semuanya. Kalau orang-orang muda Islamnya benar tuh visinya ke akhirat, dia punya harta, bagaimana caranya harta saya bawa ke akhirat. Maka inilah bulan haji yang memang bulan hebat, ya. Kita memohon kepada Allah bisa mewarisi sifat-sifat ini, Bapak Ibu semuanya. Sambil diunjuk, ini saking semangatnya jadi cepat haus nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyampaikan ini karena dalam seminggu, 2 minggu terakhir itu saya datang ke orang mau berangkat haji itu puluhan, Bapak Ibu. Ada yang syar'i, ada yang kurang syar'i. Subhanallah, ya. Masya Allah, ya. Semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengambil hal itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, malam hari ini insya Allah kita belajar tentang fikih
kurban. Kemarin di minggu yang sebelumnya kita belajar tentang apa yang menjadi hikmah di dalam persoalan kurban, yaitu kita belajar tentang dua tokoh utama di dalam proses Idul Kurban, yaitu siapa? Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Dua orang ini adalah orang yang mempunyai sifat halim. Masih ingat 10 ciri sifat orang halim? Masih ingat? Insya Allah dia adalah orang yang sangat longgar dadanya. Ketika dia disakiti orang lain, dia kebalik untuk mendoakan. Ibrahim alaihissalam dikatakan, Ibrahim pengenyek mentok karo sesembahanku. Kalau kau tetap seperti itu, aku rajang kamu. Pergilah dari hadapanku, inayahmu ini dalam waktu yang lama. Diusir. Larane koyo apa? Lorone koyo apa? Nah, kemutan Cilacap nih, larane koyo. Kalau di sini loro nih. Loro atau loro? Yang sakit itu yang mana, Mas? Yang loro nih. Kalau di Cilacap kan loro itu lara. Sakit itu lara. Lara. Jadi kita bisa bayangkan betapa sakitnya Ibrahim alaihissalam ketika diusir oleh ayahnya. Pergi dari hadapanku dalam jangka waktu yang lama. Oleh ngebut ini dulu. Lungo kowe, Mas Latif lungo kowe. Karena bapak jenengan suwi rasa mulih-mulih. Subhanallah. Sakitnya kayak mana itu? Maka dia berdoa apa? Robbi habli minas solihin. Di dalam Quran surah As-Saffat ayat 100. Minta teman, maksudnya itu minta teman. Ya Allah, diusir ya Allah, saya minta ya Allah seorang anak yang bisa menjadi temanku, sahabatku, anak solehku, minas solihin. Kemudian dikabul. Di 101 dikatakan apa? Fabasyarnahu bihulamin halim. Kukabarkan kepada Ibrahim alaihissalam tentang datangnya seorang anak yang halim. Masya Allah. Dan halim tadi apa? Longgar. Diusir Ibrahim dikatakan apa? Salamun alaikum. Diusir jawabannya apa? Semoga keselamatan untuk panjenengan. Jenengan. Waduh, ini Mas Latif lo pecicilan. Mungkin jenengan selamat nih Pak. Mungkin jenengan rezekinya kata sakit buatan. Ini seperti ini nih Ibrahim alaihissalam nih. Bukan hal yang tidak mungkin. Jadi belajar tentang Idul Adha, belajar tentang ini Bapak Ibu. Itu ada di dalam Al-Quran. Maka kita harus ambil betul hal ini. Saya Bapak Ibu berkali-kali saya ceritakan, saya itu mengalami semua prosesi hidup. Berlebih-lebih saya mengalami, kurang-kurang saya mengalami. Dipuji-puji dialami, dihina-binakan dialami. Allah yes, guys, tadi ustad tadi miskin. Subhanallah. Subhanallah. Sampai keluarga saya yang mengatakan, kowe iki salah le sinau agama kowe. Bareng sinau agama jadi miskin. Subhanallah Bapak Ibu. Apa jawaban Allahu yahdik? Diajarkan oleh Ibrahim, semoga Allah memberikan hidayah. Nggak perlu kita marah. Ini nggak perlu. Ini pilihan kita. Ini Bapak Ibu semuanya, dengan hadir di sini didudukan oleh Allah. Ambillah hal-hal seperti ini. Bicara masalah teknis fikih itu insya Allah mudah. Sebentar selesai saya katakan. Belajar tentang tata cara fikih kurban itu sebentar selesai. Tapi hikmah di balik itu yang jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Mas sekali lagi jenengan yang belum tidak haji. Itu tadi itu sifatnya begitu tuh sifatnya begitu. Ada 3 hal yang perlu jenengan ingat betul. Kemudian yang kedua, amalan kedua, nek jenengan kok iri men positif, pengen men kaya wong kaji. Rasulullah menyebutkan 2 hadis utama terkait dengan sholat syuruk. Nggih. Sholat syuruk kertas. Sholat yang dilakukan di waktu syuruk
kemudian 2 rakaat dengan cara setelah sholat subuh berjamaah di masjid, jenengan tetap di masjid, tidak keluar masjid sampai datang waktu syuruk, kemudian sholat 2 rakaat, maka jenengan mendapatkan pahala seperti pada pahala haji dan umroh. Bukan menggantikan ya, aku sholat syuruk rasa kaji, bukan. Maksudnya berpahala seperti pahala umroh dan haji. Kata Rasulullah, man sholal ghadati fi jama'ati, barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, ini ada kalimat summa, kemudian segera setelah itu, faqa'ada yadkurullaha hatta tatshul syams, kemudian dia duduk di masjid nggak keluar hatta tatshul syams, sampai datang terbit matahari. Kalau sekarang sekitar jam 5.38, 5.48. Kalau Muhammadiyah berapa? 37 yang pemerintah. Yang Muhammadiyah biasanya kalau subuh kan mundur 10 menit. Gitu? Maka kalau jenengannya ikut yang Muhammadiyah berarti 5.48. Kalau ikut atau 47. Kalau ikut yang pemerintah 37, nggak apa-apa. Mau aman yang 40 lewat saja. Kalau mau aman, pasti sudah masuk. Karena antara subuh sampai terbit itu nggak boleh sholat, haram hukumnya. Mendingan mundur titik, status aman. Kali Jogja kan ada 2 nih, adanya ada yang duluan, ada yang belakangan. Gini apa gitu? Di sini adanya ikut yang mana ini? Mana mas? Yang mundur tarjih Muhammadiyah atau yang pemerintah? Yang pemerintah. Di Masjid Jogja banyak yang masjidnya beliau sudah mundur. Masjid Al Yakin yang di Tugu itu sudah yang mundur. Masjid apa namanya yang di dekat lapangan Kasihan Al Ikhlas juga sudah mundur. Saya ditanya, Ustadz, katanya syarat sholat menjadi sah dari 9, salah satunya adalah masuk waktunya. Bagaimana nasib yang duluan adzan? Baik Bapak Ibu, ini perhatian ini Bapak Ibu. Apa jawaban saya? Insya Allah yang adzan duluan niku komate yo 10 menit punjul. Gini apa nggih? Berarti insya Allah sholatnya yo sah. Jadi nggak ada pergeseran gitu. Nek sing mundur cetok sah. Tapi yang duluan kalau jangan langsung sholat ya nggak sah menurut tarjih Muhammadiyah. Tapi tentu saja yang pemerintah mengambil yang duluan. Monggo, jadi terserah yang mana. Saya hanya menyampaikan ilmu. Nggih. Ustadz Wahid itu nggak pernah memaksakan pendapat, insya Allah menyampaikan apa yang terjadi di masyarakat. Pilihan jatuh kepada jenengan. Sampai mana tadi? Kok sampai ke situ? Muter gitu. Jadi sekali lagi, kalau belajar fikih, insya Allah cepat. Belajar fikih, insya Allah cepat. Dan sudah pintar-pintar, insya Allah. Ibadah Idul Adha, ibadah kurban, di antara yang perlu kita ingat adalah kita sedang mengingat lagi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Sebagaimana kita sudah bahas di dalam Quran surah As-Saffat mulai 83 sampai 100 sekian, yang sudah kita bahas di minggu lalu. Kemudian dari situ Bapak Ibu semuanya jangan perhatikan. Perhatikan betul bagian ini. Allah akan menguji seseorang pada bagian yang sangat dicintainya. Makanya dengan cinta boleh ning ojo keluwihan. Bayangkan Ibrahim alaihissalam itu ketika keluar dari tempatnya umur 20 tahun. Kemudian dikabulkan doanya umur berapa? 80 tahun. Berarti nunggunya berapa tahun? 60 tahun. Kita berdoa sekarang, nanti sore minta kabul. Dikabul cik. Makanya Rasulullah menyebutkan jangan tergesa-gesa di dalam doa. Maksudnya apa? Jangan mengatakan, oh dikabul-kabul toh. Ini namanya tergesa-gesa di dalam doa. Sudah gitu kemudian lahir Ismail sampai umur 13 tahun, dikatakan falama balaghu ma'usah ya. Berarti ketika Ismail alaihissalam sudah umur bisa diajak kerjasama, lah kok jebul kok disembelih.
Lagi cinta-cintanya tuh, seorang ayah melihat anak laki-laki sudah bisa diajak kerjasama, bisa menggantikan posisinya bahkan untuk pekerjaannya, itu lagi cinta-cintanya seorang ayah sama anaknya, tiba-tiba diuji. Maka Bapak Ibu semuanya, ini ingat-ingat prinsipnya. Ketika jenengan mencintai sesuatu kemudian jenengan diuji oleh Allah di bagian yang jenengan dicinta itu, jenengan tahan, pilih Allah atau pilih dia. Maka kita pilih Allah Bapak Ibu. Karena begitu kita pilih Allah, maka Allah kasih solusi. Apa solusinya? Dikasih kambing, Bapak Ibu semuanya. Gini apa nggih? Jadi kita harus yakin, seberapa besar pun ujian dari Allah, asal kita pilih hanya Allah, pasti dikasih solusi. Sering saya sampaikan, inilah bedanya orang bertakwa dan tidak bertakwa. Selalu dikatakan wal akibatul lil muttaqin, selalu akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apa? Selalu akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa Bapak Ibu bukan tanpa ujian. Orang bertakwa itu banyak ujiannya, tetapi setiap ujiannya dikasih solusi. Nah, ini penting ini. Di situ ada peran sabar. Sabar, itu bertakwa kita. Bertakwa. Orang bertakwa itu ibaratnya ngaten nggih. Dulu udah pernah saya sampaikan. Jenengan dikon ngangkat beras rong kintal. Abot boten? Abot boten rong kintal. Berat nggih. Tergantung. Kalau panjenengan dikasih kemampuan oleh Allah biasa ngangkat 5 kintal, rong kintal abot boten? Enteng, jenengan mampu 5 kintal kok. Paham Bapak Ibu? Paham? Ngangkat beras 5 kilo abot boten? Enteng. Ini tergantung. Nek kemampuan ini bisa mengangkat sekilo, 5 kilo udah diabot. Paham Bapak Ibu? Soalnya orang bertakwa itu sampai Ibrahim dikatakan sembelih anakmu. Ini kula abot banget nih. Corokku dari Ismail, ku dari Ismail, melayu kula wegah. Gini apa nggih? Berat itu, koyot rong kintal itu, sorongnya ini, punjul. Tapi Ibrahim alaihissalam stok kemampuan ngangkatnya 5 kintal, enteng, rong kintal jadinya. Karena Allah janjikan solusi. Maka Bapak Ibu semuanya, inilah hikmah kita mengingat kembali tentang perintahnya Allah kepada Ibrahim alaihissalam dalam kasus kurban ini, yaitu agar kita tahu bahwa kalau kita mencintai sesuatu, Allah akan uji di bagian itu. Mas Latif cinta buat sama istri. Kadang-kadang diuji Mas Latif. Maka jangan sampai cintanya dengan ke istri melebihi cintanya kepada Allah. Repot nanti. Seorang ibu, seorang anak cinta kepada anak, jangan berlebihan. Tiba-tiba diambil, subhanallah. Kan pilihannya cuma ridho, gini lagi. Saya ketika kehilangan adik saya, rasanya maghrib saya dikabari itu 5:30 sore. Hari itu Masya Allah Bapak Ibu, saya itu orang yang nggak pernah mau diajak ke mall sama istri. Dulu waktu sugih pun saya nggak pernah mau ke mall kalau nggak kepaksa. Hari itu saya nawari ke istri saya, Mi, biar pengen yang mall opora, tuku-tuku opolah. Kita tuh dari pagi sampai sore itu, subhanallah, waktu itu saya masih ingat betul. Pulang ke rumah, dikabari adik meninggal kecelakaan. Bayangin Bapak Ibu tuh. Rasanya langsung nyelak. Subhanallah. Kenapa saya katakan subhanallah? Itu adik yang paling saya cintai dibandingkan 5 adik yang lain. Saya punya adik 5 nih. Ini adik yang secara hati saya tuh cinta banget tuh sama dia. Kenapa? Orangnya Masya Allah, baiknya Masya Allah. Baiknya Masya Allah. Ini jadi ya keluarga banyak 9 orang, tapi ini tuh khusus rasanya di hati tuh. Dan ini khusus di hati semua saudara yang lain. Bagaimana tidak? Kalau ngumpul, yang lain pada ngumpul, dia mah nyapu, bersih-bersih, entah isah-isah, entah apa. Pokoknya nggak pernah diem, anak ini tuh Masya Allah. Seolah-olah aku nabung karena segera pulang. Bayangin Bapak Ibu. Jadi kita itu saudaranya sampai ya Allah. Nah itulah, kadang-kadang orang diuji pada bagian yang sangat dicintainya, sebagaimana Ibrahim diuji di bagian itu. Kemudian yang kedua, hikmahnya untuk mensyukuri nikmat kehidupan, karena Allah menyelamatkan Nabi Ismail alaihissalam dengan kehidupan yang kedua, yaitu digantikan dengan kambing. Jenengan itu setiap hari mengalami apa yang dialami oleh Ismail alaihissalam. Jenengan nanti malam sare
alias mati dalam bentuk kecil. Gini apa nggih? Jenengan tangi, tek. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Koyo-koyo to disembelih ora sida Bapak Ibu semuanya, paham? Ketika jenengan tidur, nyawa jenengan dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum jatah jenengan meninggal dikembalikan. Kalau jatahnya sudah selesai dipegang oleh Allah jenengan mati, Bapak Ibu semuanya. Maka di antara hikmah dari kejadian Ismail AS adalah adanya nikmat kehidupan, nikmat kehidupan. Jenengan tuh diberi setiap hari, nggak kerasa kita. Rumong sonene tangi niku terus ora bersyukur. Tangi niku karena Allah kasih jenengan kembali nyawa panjenengan. Kalau enggak, jenengan itu bablas alam kubur Bapak Ibu. Maka betapa bersyukurnya kita setiap waktu. Itu janji alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Saya bersyukur kepada Allah setelah dihidupkan, setelah dimatikan. Itu doanya begitu Bapak Ibu semuanya. Dan saya menjadikan sampai sore saya mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya bersyukur terhadap nikmat kehidupan. Yang ketiga, memberikan kelapangan pada orang lain atau saudara yang susah. Jangan tahu ya Bapak Ibu, ada orang yang pengen sate, boro-boro tuku sate, tuku beras we angel Bapak Ibu. Gini lagi, saya itu setelah hijrah Bapak Ibu, ya bisa dikatakan hitung jari satu jajan. Kadang pengen, kadang kumat zaman ini kumat. Pengen sate, gitu kadang-kadang. Karena kembali saya sempat beliang, ternyata darah rendah. Katanya pakai sate nanti dari tambah. Ini padahal juga ada hubungannya nih Pak. Ada hubungannya enggak? Cerita orang sering dengar tuh, ini mau nek darah dari makan sate loh. Saya bilang sama istri, tunggu sate pemi. Gak usah lah. Sate sekarang berapa harganya? Niatnya gue bayar SPP pondok bocah loh. Dan banyak orang yang putih saya di luar. Banyak orang yang mungkin setahun itu makan daging cuma sekali. Ketika korban tok, nggak Bapak Ibu nggih. Mungkin jenengan enggak, saya mau beli kapanpun jenengan bisa, tapi banyak orang yang di luar boro-boro kok sate, boro-boro kok daging, enggak kepikir sekedar hanya untuk bertahan beras saja, masih banyak yang tidak bisa. Beberapa tahun yang lalu ketika saya hari terakhir saya di masjid yang di Kota Baru namanya Mas Suhada, saya waktu itu tidak punya jadwal untuk buka bersama hari terakhir. Saya ke sana, saya bawa mobil waktu itu, mau pulang ke Cilacap, mampir ke sana dulu. Tahu nggak Bapak Ibu? Di situ ada informasi orang yang meninggal dunia. Ini Suhada, ke utara sedikit. Kan ada sungai itu, ada ban-ban kalau nggak keliru tuh, ada pohon yang ada orang gantung sirih di situ tuh. Apa tulisan suratnya? Saya sudah nggak kuat jalani hidup. Karena saya nggak punya uang sama sekali, mau mudik tidak bisa, di sini juga saya nggak punya uang. Padahal 300 meter dari situ banyak banget makanan. Ini tugas masjid, Mas. Sampai ada orang 300 meter mati karena nggak bisa makan, Mas. Bayangin. Itu makanya yang muda-muda pikirin tuh, jangan sampai ada orang susah sekitaran masjid. Itu beneran terjadi Bapak Ibu. Padahal saya waktu itu dari Masjid Suhada pulang tuh dibawain makanan penuh bagasi itu, karena memang waktu udah nggak banyak orang. Sehingga sisa makanan pada waktu banyak banget. Saya masih ingat betul, pulang ke Cilacap itu bawa makanan banyak banget. Masya Allah Bapak Ibu semuanya. Jadi itu terjadi Bapak Ibu. Makanya di antara hikmah yang namanya kurban itu adalah berbagi. Tanamkan mental berbagi pada panjenengan itu. Kalau itu jenengan dapat, demi Allah surga buat jenengan. Karena apa? Semua yang terkait dengan pemuda surga, semuanya terkait dengan aktivitas ibadah sosial. Nek mung dengan sholat toh, tahajud, enteng saya bilang. Jenengan sudah ngaji seperti ini kok orang belum tahajud, ya kebangetan. Jenengan sudah seperti ini kok tuh pakai ini, oh kebangetan. Jenengan yang sudah ngaji seperti itu levelnya sudah naik. Yang itu tuh udah selesai Bapak Ibu. Biasa di masjid sudah selesai, biasa qobliyah udah selesai, biasa sholat-sholat sunnah sudah biasa. Lebih dari itu jenengan bermanfaat secara sosial, itu baru ngajinya betul itu. Makanya sering saya katakan ada orang ngaji jadi subhanallah, orang ngaji malah jadi serem keren sama orang. Ini ngaji bagaimana Bapak Ibu semuanya? Ya. Kemudian yang keempat,
agar kita tidak ragu bahwa Allah mensyariatkan bahwa hewan itu boleh dimakan. Karena banyak orang di luar sana mengatakan Islam kejem banget tuh kalau hari kurban membantai berapa jumlah sapi. Justru ini penegas bahwa hewan diciptakan untuk jadi fasilitas buat kita, dimakan, jangan ragu-ragu nyembelih. Bapak Ibu, dan kita pilih hewan terbaik yang bisa kita lakukan. Sebab apa? Ada orang diminta sesajian ke Nyai Roro Kidul saja takut tuh kalau masih yang kering. Bagi yang meyakini bahwa sesajian ini, sekali lagi, bagi yang meyakini, yakin dia suruh menyerahkan sapi yang kurus nggak bakal berani. Mau seserahan ke Laut Kidul kok nganggo kambing sing kurus mesti terhantui. Ojo ora diterima, ojo junggo sial. Bapak Ibu, bagaimana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bayangkan, kadang kita lebih menghormati makhluk, sementara pada pencipta kita enteng aja lah. Kalau Gusti Allah gampang lah, cilik. Sampai ada kisah di Haji Tamatuk itu kan, di zaman dulu masih 1.500 real di sana. Kemudian kemudian mutawifnya ngawurin mutawifnya. Jenengan siapin untuk 3 nih, untuk hadiah, untuk dam sama kurban. Telu. Padahal kan cukup hadiah Haji Tamatuk itu jenengan pakai hadiah cukup. Tapi orang ini mutawifnya itu pembimbing hajinya itu roto, bisnis kambing mungkin nggak tahu. Jadi dia terus beli 3 kambing. Uang saya habis, Ustaz. Kenapa? Ini pembimbingnya minta suruh 3. Untuk apa saja 3? Yang satunya untuk hadiah karena tamatu, yang keduanya untuk kurban. Kalau untuk kurban oke lah, nggak apa-apa. Yang ketiga untuk dam. Dam itu terjadi karena apa? Denda kalau dengan keliru. Lagi ihram ada yang dilanggar, bayar dam dengan cara menyembelih hewan. Ditanyain, kok udah disembelih? Iya, itu tuh hewannya bukan hewan hadiah, tapi hewan untuk dam. Ini cilik banget loh. Saya ditanya sama ini cerita dari Ustadz nih. Dan jenengan nyembelih kambing apa kucing? Katanya kucing. Saking cilik. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi kalau syiar kesirikan saja dengan menyembelih, maka syiar kepada Allah itu dengan menyembelih yang lebih baik. Jangan sampai ada kepercayaan disembah malahan sapi disembah. Subhanallah, ada nggak? Ada. Tikus dimuliakannya aja ada. Subhanallah. Maka 4 hal ini jadi hikmah kita melaksanakan kurban. 1, mengingat lagi perintah Allah kepada Ibrahim dan Ismail. Yang kedua, untuk mensyukuri nikmat kehidupan yang setiap hari kita terima. Yang ketiga, memberikan kelapangan kepada orang lain. Yang keempat, agar kita tidak ragu-ragu bahwa syariat Islam membolehkan kita menyembelih dan memakan hewan kita. Kemudian, jam berapa, Mas? Udah berapa menit ini? Masih ada waktu tuh, Mas? Masih, nggak bisa. Ini belum masuk ke fikihnya nih. Ya, nanti sampai beberapa waktu ke depan kita belajar itu dulu, Jadi kita terakhir kemarin sampai falama balagha ma'usaya qala ya bunayya inni ara fil manam ani adbahu, tentang proses penyembelihan kurban. Nah, maka Bapak Ibu semuanya, saya mengingatkan sedikit bahwa di bagian syiar terhadap menghadapi kesyirikan dengan pegangi betul. Karena sampai hari ini masih, Bapak Ibu, bahwa ada orang yang ketika bikin bangunan, kemudian sama orang dibilang, ya sembelihlah ayam cemani 3 tuh untuk supaya bangunannya kuat. Itu masih ada, Bapak Ibu, masih ada kebiasaan seperti itu, dan itu tidak boleh. Itu yang namanya syirik akbar. Bahkan sebagian tempat masih menyembelih manusia. Dulu ada yang di Mesir itu kan kejadian gadis dilempar ke Sungai Nil untuk persembahan, sampai disurati oleh Amirul Mukminin. Yang disurati siapa? Sungai Nil. Sungai Nil disurati nih. Dan akhirnya takut
Dan ini adalah kebiasaan jahiliyah. Rasul menyampaikan la'anallah madza bahali ghaira. Allah itu melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, maka udhiyah atau kurban ini adalah syiar yang besar yang harus kita ambil betul tentang hikmah-hikmahnya. Tapi ibu semuanya, sembelihan itu banyak modelnya. Sembelihan banyak modelnya. Ada orang pengen naik pangkat disuruh menyembelih monyet. Pernah dengar? Itu kemarin di YouTube. Saya tuh kemarin ketipu begini. Kenapa? Saya itu disuruh menyembelih monyet supaya saya naik jabatan. Jebul wis nyembelih monyet, ya ora munggah juga. Subhanallah. Lah ya kok gelem tuh. Kayak monyet yang marang ekor. Jebule memang bisnis dengan cara memberi syarat. Kalau tuh monyet 150 Newton itu beripun. Dia gelem goro-goro pengen naik. Maka sembelihan jenis ini adalah sembelihan yang tidak boleh. Atau sembelihan untuk membuat sihirnya menjadi lebih kuat. Ini juga dilakukan oleh ahli sihir dan orang-orang yang menggunakan jasa ahli sihir. Maka jangan sampai jenengan percaya yang begituan. Ini syirik akbar. Kemudian yang kedua ada sembelihan biasa yang hukumnya mubah. Yang pertama itu hukumnya haram. Sembelihan untuk selain Allah hukumnya haram. Dia syirik akbar. Itulah syirik yang kalau jenengan mati dengan kondisi seperti itu maka di neraka jahanam selama-lamanya. Contohnya itu, yaitu menyembelih untuk selain Allah. Jangan anggap ringan persoalan penyembelihan. Kemudian sembelihan yang kedua hukumnya mubah, boleh, yaitu sembelihan untuk dimakan. Jenengan warung makan, padang, nyembelih untuk dijual, itu boleh. Namanya mubah. Itu yang biasa dilakukan pada umumnya. Kemudian yang ketiga adalah sembelihan karena Allah. Salah satunya adalah sembelihan kurban. Semua sembelihan yang tujuannya taqarruban ilallah, maka itu sembelihan karena Allah. Salah satunya kurban. Kurban itu untuk taqarrub kepada Allah. Akikahan itu untuk taqarrub kepada Allah. Hadiyu yang dengan hajian maka juga untuk taqarrub kepada Allah. Maka itu adalah sembelihan yang baik yang seperti itu. Jadi untuk haji tamattu dan qiron nanti jangan kan harus menyembelih hewan hadiyu. Kalau persoalan dam tadi itu denda, orang tadi kan mengatakan loh kok 3 kenapa? Memang jenengan melakukan pelanggaran? Enggak. Tapi kata ustadz saya mesti melanggar gue. Subhanallah. Ini ustadz yang ngawur itu. Makanya jenengan kalau hajian pastikan ikut lembaga yang benar, yang pembimbingnya benar. Karena sekarang banyak juga pembimbing yang ngawur, Bapak Ibu semuanya nih. Sungguh suwi-suwi pembimbingnya ngawur, subhanallah. Adik saya yang berangkat sekarang itu, masya Allah, dia belajar betul. Karena dua-duanya guru, jadi sinau tenang. Jadi di sana ya merdeka tenang, benar-benar membimbing dirinya sendiri, pinter. Pokoknya dia padat kegiatannya, padat banget. Di luar apa yang dibimbing, dia itu padat sekali, masya Allah. Dasarnya sih no. Masih 45 tahun, jadi masih dua-duanya masih sehat. Kemudian kurban, kalau kita lihat dalam bahasa Arab itu udhiyah, udhiyah hewan yang kita korbankan disembelih untuk taqarrub ilallah. Apa hukumnya? Apa hukum kurban? Sebagian mengatakan wajib. Sebagian mengatakan sunnah mu'akkadah. Saya termasuk yang meyakini sunnah mu'akkadah. Kecuali kurban menjadi wajib jikalau kurban itulah kurban nazar. Jenengan nazar, engkau nek anakku ketompo nang UGM, itu namanya pengumuman lagi. Maka saya bernadar saya akan kurban. Maka kurban yang menjadi kurban wajib. Kurban wajib. Adapun kurban secara umum adalah kurban sunnah. Sunnah yang sangat ditekan.
Mengapa ada yang mengatakan kurban sunnah menjadi wajib? Karena Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sa'atun," barang siapa diberi kelonggaran, falam yudohi, kemudian dia tidak menyembelih hewan korban, fala yaqrabana musolana, ojo cerak-cerak kali tempat sholatku, kata Rasulullah. Ini menjadi dalil bahwa sebagian ulama mengatakan ono wajib loh, tapi bagi yang mampu, nggih. Mangkana lahu sa'atun, barang siapa dikasih kelonggaran, kok enggak berkorban, kata Rasulullah, ojo cerak-cerak ke masjidku, ojo cerak-cerak ke tempat sholatku, menunjukkan ini peringatan besar. Nah, persoalannya siapa yang mampu? Tahun lalu sudah saya bahas. Siapa yang mampu? Tahun lalu sudah saya bahas. Insya Allah videonya masih ada. Perlu dibahas, bukan? Saya kira nggak perlu, nih. Nanti jangan lihat lagi saja videonya, biar ingat. Sekarang kita pelajari bagian yang lain supaya ilmunya bertambah. Tes kelingan buatan lali Ustaz setahun J. Ini kau yang baby ini, mungkin apa nih? Kok rasanya cepat banget gitu? Saya di sini udah berapa lama mas? Sudah 1 tahun nih. 1 tahun, masya Allah Pak Ibu. Jadi kan pun bosan jereng. Setahun nih kita setiap minggu sekali bertemu, masya Allah. Di masjidnya Pak Tohan udah 9 tahun saya di sana. Ya, masya Allah. Jadi saya di tempatnya Pak Tohan Ustadz yang dicintai. Karena 9 tahun masih tahan. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi insya Allah yang sahih adalah sunnah mu'akkadah. Karena suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab pernah dalam 1 tahun enggak korban, untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa korban itu tidak sampai derajat wajib. Khawatirnya kalau diwajibkan nanti berat. Tapi sekali lagi Rasul peringatkan, barang siapa yang mampu tidak mau korban, maka cerak-cerak karo masjidku. Kemudian dikatakan, secara umum Bapak Ibu semuanya, kalimat korban secara umum itu keseluruhan, bukan hanya hewan korban. Makanya kalau jangan lihat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27, wajlu alaihim naba abnai adama bil haqq id qoroba qurbanan wa tuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Itu kurbannya hewan, bukan perintahnya di situ. Enggak. Habil dan Qabil itu beda. Satunya hewan, satunya gandum. Jadi kurban secara umum adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk takarub kepada Allah. Tapi kalau hadiyu udhiyah itu terkait dengan bahimatil an'am. Kemudian ada syarat fikih bahwa yang disembelih adalah bahimatul an'am, yaitu hewan ternak. Hewan ternak meliputi apa? Unta, sapi, dan kambing. Bagaimana kerbau? Kerbau masuk golongan sapi. Bagaimana kuda? Kuda nggak masuk golongan sapi. Berarti kuda walaupun mahal boleh nggak? Tidak boleh, karena bukan masuk bahimatil an'am. Aku suki kok Ustaz. Lihat-lihatnya sapi, aku kuda aku 1 miliar. Wong suki, entuk boleh? Mboten nangsa. Walaupun jenengan kaya raya tetap nggak boleh. Ustaz, aku rapat duit iki, katanya beli ayam gue, itu orang. Tidak boleh. Saya niat korban karena saya nggak punya uang, ya Allah. Nyembelih ayam 10. Angsal mboten nangsa. Sekali lagi, maka kalau jangan lihat di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 34, walikulli umatin ja'alna mansakan. Pada setiap umat itu memang diberikan syariat untuk menyembelih. Kemudian dikatakan di tengah-tengah tentang alama razaqahum mim bahimatil an'am. Memang ketentuannya dari Allah langsung adalah bahimatil an'am. Jenengan kalimat bahimatil an'am atau an'am dalam Quran, jenengan harus ingat nih Bapak Ibu. Ada satu ayat yang menyebutkan tentang bagi seseorang yang punya hati enggak untuk mengingat Allah, punya mata enggak untuk mempelajari ilmunya Allah, punya pendengaran enggak untuk mendengar kalimat-kalimatnya Allah, maka dikatakan apa? Dikatakan kal an'am bal hum adol. Jenengan dikatakan seperti hewan ternak tuh. Mengerikan kan? Bahkan lebih sesat lagi, subhanallah. Subhanallah. Makanya jenengan itu dikasih sehat, meripat, pendengaran, semua. Kalau enggak jenengan pakai untuk ibadah, koyo kewan, kata Allah. Bahkan lebih sesat dari itu, subhanallah. Nah, disebutkan bahimatul an'am, berarti memang secara fikih yang dipilih adalah an'am. Apa saja tadi?
Unta boleh untuk berapa orang? 7. Sapi boleh untuk 7. Kambing 1. Maksimal. Artinya kalau sapi aku wong sugih wong loro wae, entuk mboten? Entuk mboten? Boleh bahasanya maksimal kok. Nggih. Urunan wong loro sapi regane 30, 15 boleh? Boleh banget. Boleh banget Bapak Ibu. Boleh banget. Misalnya ternyata ngumpulin orang hanya 6, enggak 7, kurang 1. Nggih. Maka sisanya boleh dibagi yang 6 tadi. Jadi Allah sidola kurang siji wis ora sido wae. Bukan. Afdoliyahnya unta dhewean, sapi dhewean, kambing dhewean. Baru yang bareng. Berarti sapi wong pitu kalau kambing siji afdol mana? Kambing dhewean. Ustaz tapi kambing aku ora pati seneng nikune lho, dagingnya. Sapi wae. Sing penting kurban. Nggih, sing penting kurban. Jangan sampai tidak korban kalau jenengan mampu. Nggih, orang mampu rasa dicerita. Jenenge orang mampu. Nggih, mintalah kepada Allah. Jenengan gentes di hati, ya Allah, koncoku tunggu iso korban ya Allah. Saya belum bisa ya Allah, mampukan saya. Begitu. Begitu. Ini namanya iri positif, iri yang dibolehkan. Kemudian sekali lagi kerbau boleh, karena sebagian di tempat di mana di Demak ya. Ya ada yang nggak berani kudus sih untuk menghormati kepercayaan dulu, maka sapi tidak, sehingga pakai kerbau. Di sana kerbau mahal. Adapun kuda maka tidak sah, ayam tidak sah, banteng sah bukan? Nggak sah, dia bukan ternak, dia liar, maka tidak boleh. Kambing baik kambing Jawa atau mais atau doan, kambing domba dua-duanya boleh, aturannya berbeda. Kalau mais itu 2 tahun, kalau yang doan boleh bahkan 6 bulan dengan beberapa syarat. Kemudian ada pengertian yang penting ini, boleh betina atau jantan. Boleh betina atau jantan. Ini yang kadang keliru. Ada orang mengatakan akikoh itu lanang, akikoh itu jantan. Korek. Akikoh boleh betina. Yang penting esensinya dagingnya okeh niku. Daripada lanangan cilik ititing mendingan wedok sing lemu. Walaupun dikatakan bahwa kalau yang betina tidak segurih yang jantan untuk dagingnya, tapi esensinya adalah jumlah daging itu menjadi afdoliyah. Makanya jangan mengatakan orang itu wedokan. Memang ada aturan pemerintah nih yang tidak membolehkan yang betina kalau memang masih produktif. Sebagian masih tidak membolehkan, tapi dengan itu masalah urusan ke pemerintah, dengan harus menyesuaikan. Secara umum ini bicara hukum, maunya bahwa betina pun boleh. Regane lebih murah bukan ya betina? Nggih, lebih murah nggih. Kalau onta di atas 5 tahun, sapi 2 tahun nggih. Kemudian untuk mais 2 tahun juga. Kemudian ini perlu diperhatikan juga, ini masalah tadi saya bacakan aja sekilas ya untuk bagian terakhir, nanti insya Allah teknisnya kita minggu depan. Tidak boleh menyembelih hewan korban yang punya aib. Punya aib itu maksudnya apa? Satu, pincang yang jelas pincangnya. Apa maksudnya pincang yang jelas pincangnya? Nek karo koncone gini, bus keri dewe. Koncone Melayu, dia ini ngono wae. Dan ini mboten asal itu. Aku wae lah sing keri kowe yang paling murah didol. Tak kurban ngene niku, mboten asal. Itu namanya aib. Yang pincang yang jelas pincangnya, begitu dikatakan hadisnya. Enggak boleh. Kemudian yang kedua, yang buta matanya baik satu maupun apalagi keduanya. Nah ini masalah buta itu adalah yang jelas butanya. Pokoknya sing cacat jangan. Jenengan wonten mboten? Nek jenengan wong sing percaya karo sesembahan ke laut kidul misalnya, wani mboten jenengan paring kambing sing wonten mboten? Ini ku mawon sing cetha mawon mboten saged napa-napa jenengan mboten wantun lho. Kali Gusti Allah jangan mantun. Nah ini makanya kebalik ini. Orang nggak ngaji itu bahaya memang. Subhanallah.
Ini benar Bapak Ibu, saya pernah melihat orang yang justru kowe tuku sing apik lho. Sebab itu mau sosial ora sing apik, kowe kewalat kowe. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian yang sakit dan jelas sakitnya. Sakit apa saja? Kemudian yang keempat, yang kurus sampai tidak terlihat sumsumnya. Nah, 3 yang di atas itu kan menunjuk kepada kurus tadi sebenarnya. Pincang, koncone mangan, orang mangan oke, kurus. Buta, kesulitan makan, kurus. Kemudian sakit, kurus. Maka sebenarnya ada di bagian nomor 4 ini esensinya, yaitu persoalan kurus. Tadi next go sorban, sing kurus men. Bapak Ibu semuanya. Ya itu sekali lagi saya bilang, giliran go jembatan sing kurus hedi, jembatannya ambruk. Giliran go Gusti Allah, alhan cilik ora popo. Njaluke oke, subhanallah. Nah, tentang ini yang 4 aib yang tertulis di dalam hadis ya. Kalau jangan menemukan, piye iki kepotong. Kan enten nggih. Piye nek sungune potol. Niku nggih. Piye nek hidungnya enggak sempurna. Dan lain itu tidak tersebut dalam hadis, tetapi disarankan oleh para ulama jangan ambil bagian itu. Makanya Bapak Ibu, di antara syariat kurban ini penting, jenengan kalau beli hewan kurban ada waktu jenengan rawat. Kalau jenengan bisa ngerawat, rawatlah 2 hari 3 dirawat betul. Dirawat betul. Jangan sampai tidak terawat. Terpotong, terluka. Kalau yang mohon maaf, kalau yang betina payudaranya terpotong misalnya, apakah boleh? Gitu. Atau kering sekali payudaranya, rasa di ini itu juga termasuk yang sebagian ulama mengatakan tidak boleh, tetapi tidak tersebut di dalam dalil hadis yang qat'i. Ada yang qat'i itu yang 4 tadi itu. Berarti turunannya itu juga kita pertimbangkan jangan. Yang kurus al-ajfa alladhi yang tiku yang hanya subhanallah ada yang makan kotoran hewan yang makan kotoran itu nggak boleh. Makan kotoran saja. Jadi itu beberapa hal terkait dengan hikmah dari Idul Adha. Teknisnya baru saya sebutkan hewannya, nanti teknis berikutnya tentang orangnya, kemudian penyembelihnya. Kemudian untuk orang meninggal apakah boleh nyembelih untuk bapak, ibu yang sudah sedo, apakah boleh? Bagaimana orang yang korban sementara belum akikoh? Yang tentunya hubungannya nanti kita bahas di minggu depan insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberkahi semua. Sekali lagi bagi semua yang hadir, kalau ada keluarganya yang sakit semoga diangkat sakitnya. Bagi yang kesusahan ekonomi semoga Allah berikan keberkahan dan kelancaran atas rizkinya. Dan mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir dan kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.